Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman A1. Podcast A1 kembali hadir untuk Anda. Dan hari ini tentunya kita kedatangan tamu yang sangat spesial di edisi Ramadan. Dan kita akan membahas bagaimana sebenarnya nilai sedekah ya Kak. Kita akan membahas masalah sedekah ya pemirsa. Karena memang kita tahu biasanya orang-orang beranggapan kalau mau sedekah itu harus nilainya besar, tunggu kaya dulu. Itu biasanya orang-orang anggapnya sedekah seperti itu ya. Nah, di podcast A1, teman A1 ini kita akan membahasnya bersama dengan Kak Ogi. Kak Oga. Oke, Kak Oga atau biasanya juga Kak Oga Suryanti. Iya, betul. Oke, Kak Oga Suryanti ini salah satu relawan juga. Atau koordinator wilayah dari Si Jumat. Nasi Jumat. Jadi saya ini relawan, jadi kita bisa sebut relawan Si Jum. Kebetulan saya koordinator wilayahnya. Koordinator wilayah untuk di Sulawesi Selatan, begitu Kak? Iya, jadi khususnya di Goa. Di Goa? Iya, koordinator wilayah Goa. Tapi kita kan perlu tahu juga, teman A1 juga mau tahu, sebenarnya Kakak Oga ini sebelumnya untuk latar pendidikannya kalau saya dengar kan lulusan luar negeri begitu. Kemudian pulang ke kampung, pulang ke Goa untuk kemudian mengabdikan diri, kemudian menjadi relawan juga. Itu gimana nih Kak ceritanya? Ya, Insya Allah. Jadi betul, memang kami dapat rezeki gitu, dapat beasiswa ke luar negeri. Tahun 2010 kami balik ke Indonesia dan itu tidak langsung terjun dulu ke relawan karena belum ada jalan ke sana. Jadi kami kembali memulai kerja dulu, kemudian sambil berbisnis sedikit-sedikit. Berbisnis sedikit demi sedikit. Itu tahun 2000. Tahun 2010. Tahun 2010 berbisnis. Kemudian untuk jadi relawan kemanusiaan itu tahun berapa Kak? Mulai jadi relawan itu tahun 2016. Tahun 2016. Ya, bersamaan dengan memulai juga kegiatan Si Jum ini. Oke. Itu awalnya gimana Kak? Kenapa tiba-tiba kemudian mengabdikan atau ingin menjadi relawan begitu? Iya, jadi awalnya kami sudah memulai sendiri, cuman itu masih di lingkup keluarga, sedikit-sedikit saja. Itu pun awalnya juga karena kami dapat cobaan ekonomi yang saat itu lagi drop. Nah, saat itu terpikir, gimana ya mungkin Allah lagi uji kita ini, apa kira-kira ya bisa jadi penebusan. Nah, pikir-pikir, penebus dosanya bagus nih. Mungkin kami kemudian dapat satu hadis yang katanya sebaik-baiknya memberi sedekah itu memberi makan. Jadi mengenyangkan orang yang lapar itu lebih utama sedekahnya. Nah, kami tergerak dari situ. Tapi karena keterbatasan ekonomi saat itu, mulainya sih cuma sedikit-sedikit. Jadi cuma 20 paket saja. Itu pun bukan nasi. Cuman kue-kue, 2 jenis kue dengan 1 air gelas dibungkus plastik dibagikan 20. Jadi kami berdiri di pintu masjid, begitu 20 orang habis. Jadi balik lagi. Jumat depan begitu lagi. Jadi itu awalnya. Kemudian tertarik kemudian menjadi relawan begitu. Inisiasi jadi relawan. Tapi kan ini dari ekonomi, dari manajemen pendidikan ya? Iya, dari manajemen pendidikan. Itu relevan tidak sih sebenarnya ada sesuatu yang juga berkesinambungan pengaruhnya ke jadi relawan itu? Iya, menarik ya pertanyaannya. Ya, kalau saya melihat sih ada justru sangat kuat ikatannya. Kenapa? Dari pendidikan itu semuanya kan awalnya dari masjid. Jadi bagi kita yang muslim itu semua pendidikan justru awalnya dari masjid. Nah, dari masjid itu kemudian dengan berbagi nasi kami relawan itu kami kemudian melihat bahwa adab diajarkan di masjid. Kemudian ada amalan untuk berbagi diajarkan untuk masjid. Jadi kenapa kemudian makanan itu relasinya dengan pendidikan sangat kuat? Karena dengan memberikan makanan itu rasa ketertarikan utamanya anak-anak ya, itu lebih tertarik datang ke masjid. Yang awalnya mungkin tertarik karena ada makanan, yang kedua akhirnya karena suka, karena biasa, akhirnya merasa terikat hatinya dengan masjid. Jadi itu visinya kenapa berbagi makan di masjid. Terus dengan kegiatan seperti itu kami biasanya juga ada kegiatan-kegiatan lain khusus untuk anak-anak. Jadi kami ada dongeng Islami. Kadang sambil menunggu waktu sholat, kami bagi-bagi cerita-cerita dalam flyer-flyer kecil seperti itu. Dan hal ini juga tentunya berkesinambungan dengan akhirat begitu. Iya, itu tidak lepas juga tidak berarti. Lepas, tidak ya, lepas betul. juga. Tapi dukungan dari keluarga sendiri
Ibu Oga ini kan sudah berkeluarga juga Iya, kan? sudah, ya. Sudah berkeluarga juga. Iya. Itu gimana dengan dukungan keluarga? Apakah tidak sulit untuk membagi waktu Iya. dengan jadi relawan juga? Iya. Apalagi kan jadi relawan juga butuh waktu juga kan? Iya, Dibagi waktu juga itu sangat-sangat. gimana? Iya. Ya, alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Jadi mereka malah tertarik juga ingin ikut. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa mulai? Bagaimana bisa merasakan begitu. Jadi kami bilang datang saja ke masjid, bagi nasinya, kemudian sapa orang-orang. Jadi mereka kemudian kembali lagi, datang lagi karena merasa kayak ada yang ada kebahagiaan yang beda begitu setelah berbagi. Ya, akhirnya mereka sampai hari ini justru mereka yang kemudian ke relasinya, ke teman-temannya itu hanya ikut mengajak juga. Oke, tapi jadi relawan sebenarnya sudah baru 2016 atau memang sudah ada pengalaman sebelumnya nih Kak, jadi relawan-relawan untuk kemanusiaan? Ya, jadi waktu di kursi sekolah juga sudah mulai relawan-relawan, di kuliah juga udah sering ikut-ikut baksos cuman yang untuk konsisten nah itu baru di Sejum itu. Di Sejum itu. Iya. Itu apa ini Kak yang membuat konsisten tiba-tiba oke deh kita kembangkan nih Sejum nih. Iya. Kita bagi nih afirmasi positif ke orang-orang. Jadi tidak hanya sedekah tapi juga akhiratnya juga dapat. Itu gimana nih, Kak? Ya, yang membuat konsisten itu dari kata yang kami dapat dari foundernya Sejum itu yaitu Ustadz Andra Raditya, bahwa amalan itu adalah riyado kita. Riyado itu berarti betul-betul ikhtiar kita untuk mengejar akhirat. Jadi pilih salah satu amalan yang buat kita terus di situ sampai akhir hayat. Jadi saya berpikir saya sepertinya sangat tertarik untuk ketemu orang setiap saat, terus memberikan orang itu seperti ada yang pergi. Jadi saya tuh merasa seolah setiap memberikan makanan itu masalah saya pergi, orang tersenyum ke saya itu justru membawa rezeki saya bertambah, seperti itu. Jadi itu yang kemudian ke teman-teman relawan saya juga ikut membagikan bahwa ada hal-hal seperti ini yang mungkin di saat kita memberikan makanan, coba deh minta ampun di situ saat memberikan makanan. Jadi di saat nasi teroper ke orang lain itu seperti kita melepaskan rasa manusia kita, rasa sombongnya kita itu sebagai manusia, kita memberi bahwa kita ini hamba Allah saja. Kita hanya mau memuliakan tamunya Allah saja. Berarti ada makna berbaginya yang dirasakan sampai sekarang. Berarti untuk positifnya ke diri sendiri juga berarti ada yang dirasakan. Merasa kaya sekali sebenarnya. Jadi secara pribadi saya justru merasa wah saya ini sepertinya kayak orang kaya nih, tiap hari bagi-bagi, tiap hari Jumat bagi-bagi. Padahal sebenarnya kayanya itu bukan materinya, kayanya itu dari hati, dan Allah balas itu juga bukan secara materi. Alhamdulillah 2016 maksudnya sehat, diberikan kesehatan, rezeki juga begitu. Mungkin di rekening tidak ada, tapi begitu butuh sesuatu tiba-tiba Allah cukupkan. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak terbandingkan lah dengan nilai materi. Ya, berarti anggapan kalau misalkan tunggu kaya dulu baru berbagi itu gimana nih Kak? Salah, sangat salah. Karena di Sejum kita itu mulai dari nilai Rp10.000. Jadi 10.000 itu senilai mangkuk bakso. Ya, jadi 10.000 tapi dalam nasi. Nasinya itu bukan nasi juga yang ala kadarnya. Jadi ada nasinya, ada ayamnya, ada telurnya, ada sayurnya. Lauknya pun itu berubah setiap Jumatnya. Iya, itu untuk pilihan lauknya itu gimana Kak? Apakah memang kita sesuaikan saja dengan kebutuhan atau melihat dari Jumat-Jumat sebelumnya itu, atau ada sesuatu mungkin yang jadi indikatornya nih Kak? Alhamdulillah di dapur relawan kami itu Masya Allah ya, yang di bagian dapur itu inisiatif sangat tinggi. Jadi mereka merasa mungkin Jumat ini sudah makan ini, mungkin bagusnya Jumat ini begini. Jadi alhamdulillah kami belum pernah menyiapkan atau membagikan lauk dengan berturut-turut sama begitu. Paling tidak setiap Jumat, lalu itu beda dengan Jumat ini. Dan untuk pilihannya itu sendiri bebas dari dapur. Iya. Oke, berarti memang sesuai juga ya dengan apa yang dibutuhkan dengan penerima manfaat. Iya, kita betul. Sebutnya penerima manfaat. Iya. Oke. Nah, relasi ini kan sudah ada 2016 ya Kak, dimulai betul. Dari keluarga. Iya. Dari keluarga kemudian tersebar di media sosial. Ini dampaknya sangat luar biasa untuk berbagi kebaikannya. Itu gimana Kak? Jadi dampaknya itu
saya merasa memang sangat luar biasa karena khususnya ya di Sejum Goa itu kita mulainya dari bagi-bagi nasi saja. Tapi kemudian setelah beberapa tahun itu berkembang menjadi berbagi untuk para korban bencana, berbagi untuk anak-anak yatim, dan kami sampai hari ini juga kami ada belasan keluarga yatim dan duafa yang kami bina. Jadi bina dalam hal ini adalah kami menyiapkan setidaknya sembako bulanan untuk mereka dan juga uang saku bagi anak yatim. Walaupun nilainya berubah-berubah sesuai dengan dana, tapi setidaknya setiap bulan itu ada untuk mereka. Jadi saya kira manfaat dari mulai nasi itu memang dari nilai 10.000 itu saya kira itu luar biasa karena kita tidak pernah menyangka dari 10.000 itu akan kemana-mana seperti ini manfaatnya. Iya, berarti banyak aksi-aksi kemanusiaan yang sudah dilakukan. Banyak sekali. Ya, alhamdulillah yang terbesar itu ya kalau boleh saya cerita yang terbesar itu kami sangat luar biasa kagetnya dengan nilai yang masuk itu adalah tahun 2018. Tahun 2018. Saat tsunami Palu. Oke, kita tahan dulu ya Kak. Oke, siap. Oke. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di podcast A1, One for You. Nah teman A1, ini kita masih bersama dengan Kak Oga. Iya. Tadi ada cerita bahwasanya untuk berkah yang diterima itu 2018 saat tsunami Palu. Iya. Itu gimana Kak ceritanya? Ya, kenapa sangat besar menurut saya? Karena saya tidak pernah membayangkan itu menerima dana bukan dalam bentuk dana saja, tapi donasi yang sangat besar untuk Masya Allah sampai saat ini masih merinding nih ceritanya karena dengan dampak bencana yang luar biasa karena kami berkunjung ke sana. Kami membawakan bantuan itu. Jadi kami memulainya selalu dengan 10.000. Jadi harga nasi sampai hari ini itu tetap 10.000. 10.000. Iya, jadi tidak pernah berubah. Nah, di saat tsunami Palu itu kami membuka posko. Saat itu ada di Jalan Abdullah Desurwa. Kami bekerjasama dengan salah satu kampus dosen jualan, itu kampus digital marketing. Kami membuka posko itu satu ruko dua lantai full dengan barang. Jadi itu semua ada yang donasi baju baru, kemudian pampers, obat-obatan, makanan itu tidak terhingga. Jadi luar biasa ya. Jadi hal-hal seperti itu yang bikin kami bisa ya Allah gerakkan banyak orang baik untuk membersamai hal-hal ini. Terlebih saat kemudian kami membawa bantuan itu ke orangnya langsung. Kayak begini ya Kak? Iya. Ini salah satu contoh saat berbagi berarti ini Kak? Di masjid ini. Oh di masjid? Iya di masjid. Jadi setiap Jumat ya ini kami pindah-pindah masjid. Kadang kalau relawannya cowoknya banyak kami ngangkut tenda. Tapi kalau banyaknya ibu-ibu ya enggak cuma ngangkat nasi saja pakai mobil. Nah ini es putar yang saya cerita tadi. Oke, jadi untuk anak-anak dibagikan es putar gratis dulu. Jadi jadi orang dewasanya dibagikan nasi. Jadi enggak gontok-gontokan saat dibagi. Seperti itu. Nah ini saat pembagiannya biasanya sih habis sholat itu mereka langsung ke situ. Jadi tapi kami mengarahkan ini tadi yang Karman tadi tanyakan ada enggak pendidikan di masjid? Ada, karena kami mengajarkan setelah sholat itu berdoa dulu. Makanan itu menunggu, rezeki sudah ada depan mata, tapi bersyukur dulu. Seperti itu. Jadi ini saat kami menunggu, ini anak-anak kami bagikan juga. Jadi mereka bukan hanya dapat es putar, dapat nasi juga. Cuma nunggu dulu orang dewasa dulu. Jadi memuliakan yang tua dulu. Yang tua dulu ya. Iya. Ini sebarannya ini berarti di masjid-masjid mana nih Kak? Ini masjid di daerah Goa. Oh ini di Goa. Iya, jadi keliling daerah Goa. Tapi kalau saat Ramadan saat ini berarti kan ini ada juga masjidnya setiap hari ya Kak? Iya, kalau untuk bagi-bagi itu kan Iya. dilaksanakan setiap hari itu di Goa saja berarti? Iya. Jadi kami milih satu masjid untuk standby dari hari pertama sampai hari terakhir. Oke, kita lihat ini ekspresinya senyum-senyum Ya, ini semua. anak-anak yang kami bagikan. Ya, itu gimana nih Kak ceritanya? Apakah ada yang pengalaman ketika berbagi kemudian dapat testimoni? Terima kasih banyak nih dari komunitas Nasi Jumat yang sudah membagikan, sudah menyambung hidup saya itu. Apakah ada pernah dapat cerita seperti itu Kak? Yang tidak pernah saya lupakan itu adalah saat membagikan nasi yang kemudian tiba-tiba orang langsung tersungkur jatuh.
Jadi sesudah kami berikan nasi, dia tiba-tiba jatuh. Kita kaget, ini sakit atau apa? Ternyata beliau menangis. Karena itu adalah nasi pertama setelah 3 hari. Oke. Ya, jadi itu bikin kita semua merasa bahwa alasan kita berbagi nasi ini semakin kuat. Karena kita tidak tahu di luar sana nasi ini seberapa berharganya sih gitu buat orang. Jadi itu yang tidak pernah lupa gitu. Sampai sekarang berarti. Sampai sekarang. Jadi setiap kami tidak bohong ya Kak Arman ya. Kita jenuh, bosan, capek, kadang lelah. Tapi setiap mengingat itu, setiap lihat senyum, ingat senyumnya anak-anak itu, kuat lagi, harus sehat lagi, harus bangkit lagi. Kita saat ini sehat, di luar sana ada orang gemeteran, enggak makan gitu. Jadi kami pernah dapat juga bapak-bapak bentor, itu yang rumahnya, pokoknya semuanya di bentor. Dan beliau lagi tidak ada lagi keluar gitu, lagi ke kamar mandi kayaknya. Tapi habis dari masjid kami simpan nasinya di bentor itu. Kami lagi siap-siap, kumpul-kumpul tenda barang begitu. Ya beliau makan sambil nangis di atas bentornya, mereka nggak nyangka mungkin dapat nasi gitu. Dan itu jadi semangat. Itu jadi semangat, itu jadi cambukan setiap saat kami capek, lelah gitu. Kadang malas gitu. Kadang kami hanya berdua, dari 15 orang, 2 orang relawan saja. Cuman kemudian kami di grup, teman-teman ingat nggak yang pernah nangis gitu? Oh ya datang lagi rame, kayak gitu. Jadi relawan di Sijum itu bukan relawan yang digaji. Sedikit pun kami tidak mengambil apapun dari, bahkan biaya operasional bukan dari 10.000 itu. Itu dari donasi lain atau dari kami pribadi. Seperti itu. Oke. Ya. Dan ini sangat membuat berkaca-kaca juga. Mengingatnya memang momen-momen seperti itu juga yang jadi penyemangat begitu. Iya, betul. Nah, Kak Olga. Nah, Kak Olga kan ini sudah melaksanakannya berbagi nasi ini sudah 8 tahun ya? Iya, Kira-kira 8 tahun. Nah, kira-kira kalau kita lihat ya masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan itu tipe-tipenya seperti apa Kak kalau kita bagi-bagi nasi Jumat? Apakah memang mereka sudah semangat begitu atau memang ada pengaruh positif juga kepada mereka bahwa saya juga saya harus mencontoh juga nih nasi Jumat? Masya Allah ya. Tahun-tahun sekarang itu semangat berbagi itu luar biasa. Dibanding di saat kami mulai 2016 itu sangat kurang. Karena awalnya ya kami belum punya kendaraan saat itu. Kami cuma pakai bentor, dipenuhkanlah bentornya. Kadang daeng bentornya ini tanya, ini mau dibagi di mana Bu? Di masjid. Yang awalnya kami mau bayar bentornya, enggak mau dibayar. Ikut bagi-bagi juga. Nah sekarang justru kalau kita bandingkan 2016 dengan hari ini, bahkan mungkin Karman biasa lihat ya hari Jumat pagi. Dan di daerah Makassar itu sudah sangat ramai, orang dari mobil memberi, orang dari motor memberi. Jadi saya kira sedikit banyaknya itu sangat berdampak dari apa yang orang-orang lihat dan apa yang orang-orang lakukan itu dari mungkin terinspirasi dari beberapa hal yang memang dilakukan dengan berbagi nasi itu. Berarti ini sesuai dengan sedekah rutin dari nilai kecil. Dari nilai kecil. Itu apa makna tersendiri dari nasi Jumat sendiri dari tema tersebut nih Kak? Iya. Yang harus kami tekankan untuk nasi Jumat itu kenapa mulainya kecil? Karena yang kita buru bukan nilainya. Yang kita buru adalah istiqomahnya, rutinnya. Bisa ndak amalan 10.000 ini bisa dibawa mati gitu. Jadi berhentinya hanya saat maut menjemput. Jadi kenapa nilai kecil? Karena saya kira sampai hari ini 10.000 untuk orang-orang yang mungkin yang menengah begitu ya itu sangat kecil dan sangat sulit lah membayangkan bahwa orang-orang tidak bisa memberikan 10.000 untuk ke orang lain untuk makannya. Karena saya bisa pastikan di hari ini dan juga kami sering dapat masuk WA minta nasi. Itu Bu saya belum makan, Bu tidak ada beras di rumah, Bu tidak ada ini. Jadi ketika ada chat seperti itu biasanya saya mengechat donatur-donatur tertentu yang memang sudah mengamanahkan ke kami, kapan-kapan ada yang butuh beras hubungi saya, kapan-kapan ada yang butuh nasi kotak hubungi saya, seperti itu. Itu sudah dilakukan sudah. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Bahkan menginspirasi dari daerah-daerah lain saat ini. Nasi Jumat kan bukan hanya di Goa saja Kak. Bukan hanya di Goa saja. Itu di daerah-daerah mana saja nih Kak? Ya, jadi teman-teman Sijum di Sulawesi Selatan itu sudah ada beberapa ya yang bisa saya sebutkan. Itu ada daerah Palopo, Luwu Timur, di Bone, di Sengkang, di Pangkep, dan juga lupa lagi kan tadi saya belum ada beberapa Kak, ada beberapa kabupaten berarti ada turut
terinspirasi begitu untuk Terinspirasi luar biasa. berbagi juga. Iya, Nah, Masya dari Allah. pengalaman teman-teman di daerah itu gimana nih Kak? Ya kalau dari daerah ya seperti itu juga kurang lebih keadaannya. Jadi mereka mulainya juga biasanya dari diri sendiri dulu, kemudian mengajak. Tapi di daerah saya lihat euforianya lebih besar ya dibanding kota-kota besar, karena kota-kota besar sudah sangat banyak komunitas yang berbagi makan itu, masya Allah luar biasa. Nah di daerah-daerah mungkin masih 1-2 komunitas yang melakukan. Jadi euforia jamaah untuk menyambut nasi itu lebih di mana lagi, lebih besar lagi, lebih bahagia lagi mungkin. Ya, tapi pernah nggak terfikirkan dari Kak Oga sendiri dari 2016 memulai dari karena bisnis begitu, bisnis yang omsetnya menurun, kemudian tersadarkan sampai saat ini, pernah tidak terfikirkan kalau misalkan gerakan yang saya mulai dari 2016 dari kecil itu ternyata bisa berdampak sangat besar saat ini? Tidak pernah terbayangkan bahwa bisa sebesar ini, dan saya sangat bersyukur kemudian Allah kemudian membuat saya membaca salah satu tulisan guru saya hari itu, karena beliau kemudian yang memberikan bimbingan bagaimana cara memulai, mengingatkan, dan juga selalu memberikan tarbiyah ya ke kita, pengajaran bahwa apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia, apapun itu, dalam keadaan apapun jangan pernah putus. Seperti itu. Nah, itu kesenangan berarti dapatnya juga dari Kak Oga sendiri, dari dampak berbaginya. Itu apa saja yang dirasakan selain dampak kebahagiaan, kesyukuran, itu apa nih Kak? Jadi lebih kenal banyak orang ya. Jadi kami se-Indonesia kemudian lebih kenal lebih banyak lagi komunitas, lebih kenal relawan juga lebih banyak, dan kami juga jadi tahu bahwa verifikasi data itu yang paling penting. Jadi di setiap ada kegiatan, atau sekarang kan lagi banyak ya di sosmed itu orang minta gini bantuan atau kisah-kisah yang orang minta bantuan gitu. Nah, kami biasanya tidak langsung turun. Kami menghubungi relawan terdekat atau komunitas yang memang kami sudah tahu betul untuk verifikasi datanya. Jadi itu yang lebih buat saya lebih terpercaya datanya dibanding kita hanya melihat dari sosmed saja. Fenomenanya memang saat itu ya ada yang biasanya viral, terus orang berbondong-bondong ikut gitu. Jadi tapi kalau SIJUM kita tarik diri dulu, cari data dulu dari komunitas atau relawan yang memang kita tahu di daerah itu. Jadi misal viral ya di daerah Sulbar, kami cari dulu di daerah terdekat, relawan-relawan dekat di situ gimana verifikasi betul nggak cerita ini, betul ini atau ini. Tapi nasi Jumat ini kan tidak hanya berbagi soal nasinya saja Kak. Ada beberapa kegiatan lainnya apa saja Kak? Jadi nasi Jumat ini bukan berawal dari nasi, tapi kemudian efek dampak manfaatnya itu alhamdulillah banyak juga. Jadi kami bisa juga memberikan binaan kepada keluarga-keluarga yatim dan duafa. Kami juga ada juga setiap Ramadan ya, kami ada namanya iftar party, pesta yatim ya. Jadi kami sering mengadakan 150 anak itu. Di hari itu kami memberikan pokoknya sepuasnya deh yang mereka bisa donatur berikan itu. Ada paket tulis, alat makanan, kemudian goodie bag, dan juga uang saku. Ada juga pendampingan untuk keluarga-keluarga yang mungkin lagi ada masalah, misalnya utang gitu kan, ya kita bantu seperti itu. Jadi tidak semuanya juga utangnya kami selesaikan, tidak, bukan soal gitu ya, tapi kami misalnya mentalnya, psikologisnya setidaknya di bagian materi mereka tercukupi dulu, jadi bebannya agak kurang. Iya, berarti selain Kak Oga juga terbantu dari relawan-relawan. Ya, sangat membantu. Relawan itu sangat membantu. Nah, kalau misalkan teman A1 juga ingin begitu terlibat di Nasi Jumat untuk menjadi relawan, itu gimana caranya? Wah, sangat gampang sekali. Jadi untuk menjadi relawan itu teman-teman bisa langsung saja ke setiap kami mengadakan kegiatan itu boleh langsung datang ke masjid, ikut membagikan nasi, kemudian konsisten setiap Jumatnya itu udah jadi relawan. Jadi tidak ada inaugurasi, tidak ada pemakaian apa-apa, tidak ada syarat. Tidak ada syarat apapun. Tidak ada syarat apapun ya. Kalau untuk berbaginya sendiri nih Kak Oga, untuk teman-teman A1 mungkin yang ingin berbagi juga untuk bisa bersedekah nasi Jumat itu gimana Kak? Jadi yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan kami boleh menghubungi saya
Boleh juga langsung ke sosmednya si Jum, ada di Facebook si Jum Goa, ada di Instagram si Jum Goa juga, dan bisa juga menghubungi si Jum Pusat, ada si Jum Indonesia di sosmednya. Nah, kalau untuk khusus di wilayah Goa dan Makassar boleh lewat saya. Boleh sebut WA-nya? Ya, bisa. Ya. Itu WA-nya 082323634131. Itu bisa langsung japri ke saya. Oke, Ya. baik. Terima kasih, ini sangat luar biasa perbincangannya, Kak. Ya, Masya Terakhir Allah. mungkin ya pesan untuk mengajak teman-teman A1 untuk Iya. berbagi. Iya. Silakan. Jadi untuk berbagi itu sesuai tema kita hari ini, jadi sedekah dengan nilai kecil, bahwa jangan pernah menunggu waktu, karena ajal tidak menunggu waktu. Jadi kita mulai saja sedekahnya. Kalau mau ikut dengan si Jum, kita mulainya hanya dengan Rp10.000 saja, itu sudah jadi nasi kotak yang istimewa, dibagikan untuk jamaah masjid dan juga untuk para duafa dan yatim. Baik, terima kasih luar biasa sekali. Sama-sama, Kak Arman. Obrolan menginspirasi di podcast Insya Allah, A1 semoga ini. bermanfaat. Semoga teman-teman A1 juga bisa terus berbagi. Insya Allah. Dan juga ditekankan tadi bahwasanya untuk berbagi tidak harus menunggu kaya, gitu. Tidak, ya. Dan nilai kecil pun juga bisa Bisa berbagi. mulai. Baik, nah itu dia perbincangan saya di podcast A1 kali ini Iya. bersama Kak Oga Suryanti, relawan dan juga koordinator wilayah Iya. dari Nasi Jumat, Iya. khusus untuk wilayah Sulawesi Iya. Selatan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast A1 episode selanjutnya. Podcast A1, One for You.